Halo, kita ketemu lagi di kelas Basis Data 1, pertemuan yang ke-13 tentang relasi aljabar. Minggu ini relasi aljabarnya hanya sebagian, nanti di minggu depan kita akan lanjutkan lagi relasi aljabar yang kedua. Apa sih yang kita pelajari di relasi aljabar? Nah, sebelum masuk ke sana, query yang kalian pelajari di kelas praktikum itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengambil data dari basis data. Dan bahasanya itu sendiri ada prosedural dan ada non-prosedural. Lalu ada bahasa query yang masih murni atau yang disebut dengan relasi aljabar. Ada juga tuple relational calculus atau domain relational calculus. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu relasi aljabar. Jadi, query sama seperti yang kalian pelajari di kelas praktikum, hanya saja query di sini ini adalah query murninya. Dan relasi aljabar ini tergolong sebagai prosedural. Perintah-perintahnya ini juga sama dalam model-model query, hanya menggunakan beberapa lambang-lambang yang kalian juga udah tahu, cuman kalian tinggal sesuaikan lambang-lambang ini. Dan relasi aljabar itu dikelompokkan dalam dua kategori. Kategori yang pertama yaitu operasi seleksi baris, where, seleksi kolom, select, dan operasi penggabungan atau join. Lalu ada lagi kategori yang kedua, ada union, ada interseksi, ada selisih, ada perkalian kartesian. Nah, minggu ini kita akan membahas kategori 1 dan kategori 2, tapi ada sebagian yang akan kita pelajarinya di minggu depan. Dan hasil relasi aljabar ini itu juga bisa langsung dimanipulasi lagi. Jadi seperti query di dalam query. Nah, kita akan menggunakan beberapa contoh data untuk jadi dasar dalam kita melakukan relasi aljabar. Yang pertama ini ada tabel mahasiswa dan nantinya ke depannya bakal ada tabel-tabel lainnya. Pertama, operasi seleksi. Seleksi di sini adalah untuk memilih isi baris atau sama seperti where. Ya, jadi lambangnya itu menggunakan sigma. Lalu dari sigma itu ada kondisi. Kondisinya agak turun sedikit. Jadi seperti subscript. Lalu ada nama tabelnya dalam tanda kurung. Dan nama tabel dan lambang sigmanya itu sejajar, selevel. Untuk kondisinya itu agak turun sedikit dari sigmanya. Ya, contohnya kita akan menampilkan nama mahasiswa siapa saja yang masuk ke jurusan Teknik Informatika. Nah, kita bisa memanfaatkan sigma, kondisinya itu adalah jurusan sama dengan Teknik Informatika. Nama tabelnya itu adalah mahasiswa. Jadi kita samakan dengan data yang ada di tabel mahasiswa ini. Dan hasilnya itu seperti ini. Ya, jadi sigma jurusan sama dengan Teknik Informatika kurung buka mahasiswa. Karena dia string, jadi harus ada tanda kutip 2. Dan teman-teman bisa perhatiin ini agak lebih turun sedikit dari sigmanya atau dari nama tabelnya. Oke. Nah, ini sama seperti where. Jadi kalau di query praktikum, itu kita sama aja bisa bilang select bintang from mahasiswa where jurusan sama dengan Teknik Informatika. Nah, ada tabel berikutnya yang bisa kita manfaatkan, yaitu tabel fakultas. Nah, selain untuk seleksi, notasi yang dapat kalian gunakan itu adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Ya, hati-hati dalam penggunaan notasinya, dan kita juga bisa memanfaatkan aritmatika ya, tanda dan, or, dan not, pakainya lambangnya. Jadi kalau dan itu seperti V kebalik, or itu seperti V, dan negasi itu
ya, seperti coretan gitu ya. Nah, contohnya lagi, misalnya kita mau menampilkan fakultas, data fakultas dengan syarat jumlah dosennya lebih kecil dari 300 dan jumlah mahasiswanya lebih dari 3.000. Nah, ini fakultasnya berarti kita bisa bilang dengan sigma yang tadi jumlah dosen lebih kecil 300 dan jumlah mahasiswa lebih besar 3.000 dari fakultas. Gitu. Ya, ini N-nya seperti ini dan kalau kalian perhatikan karena ini angka, jadi dia tidak perlu menggunakan tanda kutip. Ini ada tabel mata kuliah, ada tabel registrasi, tabel dosen yang akan bisa kita gunakan untuk latihan-latihan di kelas ini. Nah, ini ada latihan, ada 3 soal. Nanti kita akan bahas ketika kita ketemu online. 3 orang dari kalian akan menjawab pertanyaan ini masing-masing dan kalian bisa mendapatkan poinnya. Jadi kita akan bahas di Meet Online. Lalu berikutnya setelah seleksi baris, ada yang namanya seleksi kolom. Kalau tadi seleksi baris itu pakai tanda sigma, sekarang seleksi kolom menggunakan lambangnya pi. Prinsipnya sama, ada pi, dan ini mau atributnya apa, lalu kurung buka nama tabelnya. Contoh, kita akan menampilkan NIP dan nama dosen saja dari tabel dosen. Berarti ini kita akan menampilkan NIK dan nama dosen. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, contoh misalnya kita mau menampilkan nama fakultas. Jadi udah gabungan antara seleksi baris dan seleksi kolom. Nama fakultas yang jumlah jurusannya lebih dari 3. Ya, jadi nama fakultas yang jumlah jurusannya lebih dari 3. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi, kalau nanti dibaca secara query yang kalian pelajari di praktikum, itu adalah select nama fakultas, from fakultas, where jumlah jurusan lebih besar 3. Oke, jadi bisa jadi seperti ini. Nah, ini ada latihan yang kedua, sama prinsipnya kayak latihan tadi yang pertama. Jadi nanti setelah tadi 3 orang, ini ada tambahan 4 orang lagi yang akan menjawab masing-masing soal dan mendapatkan poin tambahan. Oke? Setelah kita pelajari seleksi baris dan seleksi kolom, ini ada yang namanya assignment operator. Lambang ini adalah tanda panah kebalik, biasanya digunakan untuk menyederhanakan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin relasi yang tadi nih, yang select nama fakultas, where jumlah jurusan lebih besar 3, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi kita tampung dulu si jumlah jurusan yang lebih besar dari 3 ini, siapa aja di sini. Nah, ini yang jadi relasi baru. Ya, jadi bisa juga seperti ini. Kalian mau menggunakan cara yang atas boleh, cara yang bawah juga boleh. Nah, ini ada beberapa lagi contoh data yang akan kita gunakan untuk menjelaskan materi yang berikutnya. Ini ada tabelnya secara detail dengan contoh datanya untuk memudahkan kita dalam membahas fungsi-fungsi berikutnya. Nah, fungsi yang pertama ini adalah operasi union. Union itu adalah gabungan ya dan menghilangkan nilai baris yang sama. Jadi walaupun penggabungan tetap tidak ada duplikasi data ya. Dan batasannya hanya dapat dilakukan pada 2 tabel yang mempunyai kolom dengan domain yang sama. Ya, jadi ada kolom yang domainnya sama. Bahkan lebih baik kalau nama kolomnya itu juga sama. Contohnya, cara union ini sama seperti yang kalian pelajari di matematika, jadi pakai U. Lalu, karena kita di sini bahasnya basis data, jadi ada nama tabel dan ada nama tabel yang keduanya. Ya, nah misalnya di sini kita mau menyebutkan semua nama nasabah yang mempunyai tabungan
atau yang mempunyai pinjaman. Jadi gabungan mau dia punya tabungan doang, mau dia punya pinjaman doang, mau dia punya dua-duanya, itu semuanya ditampilkan. Ya, jadi kita tinggal pakai select nama nasabah, from-nya satu dari penabung, satunya dari peminjam, dan menggunakan lambang union. Nah, kalau secara datanya, ini adalah tabel penabung, ya, ada datanya seperti ini, dan ini adalah data dari peminjam. Nah, maka hasil gabungannya itu adalah tidak berulang ya, tidak duplikasi. Jadi ada Hayes, Johnson, Jones, Lindsay, Smith, Turner, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ditambah dengan Adams belum ada, 1, Curry belum ada, 2, Hayes sudah ada, tidak perlu lagi, Jackson 3, Jones sudah, Smith sudah, Williams belum. Berarti ada tambahan lagi 4. Jadi kurang lebih nanti hasilnya itu seperti ini. Ini untuk yang union. Nah, penggabungan antara relasi pinjaman dan penabung itu tidak masuk akal. Jadi kalau kita lihat pinjaman, kalau kita back ya, nah pinjaman itu kan ada nomor peminjam, nama cabang, dan jumlah uang. Dan kalau kita bandingkannya dengan penabung, itu juga tidak masuk akal karena dia cuma 2 dan tidak ada yang sama. Ya, jadi kalian ketika melakukan union itu juga harus hati-hati. Ya. Yang valid ini berarti yang digabungkan jumlah atributnya sama dan domainnya juga harus sesuai. Oke. Operasi yang berikutnya setelah union itu adalah selisih. Selisih itu untuk apa? Untuk mengurangkan baris pada tabel pertama dengan baris pada tabel kedua. Berarti nantinya yang muncul itu adalah data yang ada di tabel pertama, tapi tidak muncul di tabel kedua. Ya. Atau kata lain, tabel pertama dengan menghilangkan baris yang muncul pada tabel kedua. Nah, selisih tinggal pakai tanda minus seperti biasa. Ini juga syaratnya sama seperti union. Atributnya sama, domainnya juga sama. Nah, contohnya untuk operasi selisih, kita akan mengambil semua nama nasabah yang mempunyai tabungan tapi tidak mempunyai pinjaman. Ya, jadi hanya mereka yang memiliki tabungan saja. Kita bisa bilang seperti ini, dan hasilnya itu nanti adalah hanya Johnson, Lindsay, dan Turner. Karena yang lain itu berarti dia punya pinjaman juga. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Nah, operasi yang berikutnya lagi itu adalah interseksi. Interseksi ini adalah menseleksi baris-baris yang muncul pada kedua tabel asal. Ya, jadi kalau tadi adalah gabungan, kalau ini itu adalah potongan. Contohnya seperti ini, kita akan mengambil semua nama nasabah yang mempunyai pinjaman sekaligus punya tabungan. Ya, jadi ada di kedua-duanya. Oke. Nah, kita bisa menulis seperti ini atau sebenarnya sama saja sama dengan selisih. Ya, jadi kita kurangin dulu peminjam dengan penabung, lalu kita kurangi lagi peminjam dengan data yang baru itu. Jadi yang muncul hanyalah yang tergabung di keduanya. Oke, sekian untuk relasi aljabar yang pertama. Untuk model yang lain kita akan pelajari di minggu depan. Dan untuk yang minggu ini ada 7 poin yang bisa kalian dapatkan. Lalu ditambah ada tugas latihan yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Oke, sekian. Terima kasih.